Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, ketika dikatakan kita memiliki keluarga di dalam Allah, maka sebagai orang yang percaya, bagaimana kita harus bersikap satu sama lain agar kita tetap memiliki kesatuan sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat di kitab Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Saya bacakan sekali lagi. Kolose pasal 3 ayat 14. "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Saudara-saudara, kenapa sangat penting di dalam berhubungan satu sama lain, terutama sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mengenakan kasih. Ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, tetapi terhadap sesama orang percaya saling bermusuhan, saling berselisih, sehingga terjadi perpecahan, dan lebih parahnya lagi menjadi kesaksian buruk di mata orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memiliki kasih. Nah, tentunya di dalam berhubungan setiap hari, kita memiliki kelemahan. Saudara kita itu juga memiliki kelemahan. Dan kita tidak luput daripada kesalahan, demikian juga dia. Kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan kadang-kadang juga orang lain bisa menyakiti hati kita. Nah, tetapi bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap semuanya ini? Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di situ firman Tuhan berbicara di ayat yang ke-13. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain." Kita harus sabar, menahan diri. Kita harus menguasai diri. Jangan sampai terpancing emosi lalu melakukan tindakan yang salah atau tindakan yang jahat. Bahkan di sini dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampuni. Kalau orang berbuat salah kepada kita, kita jangan sampai menaruh dendam, menyimpan dendam, sakit hati terus menerus. Kita harus mengampuni, memaafkan, menerima. Di sini dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan saja melihat kita yang harusnya sudah layak untuk dihukum. Kita begitu banyak dosa, namun Tuhan mengampuni kita. Tuhan sabar terhadap kita. Di atas kayu salib sampai Tuhan Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Dia sudah mengorbankan dirinya dan dia mengatakan, "Ampunilah mereka." Kita belajar dari Tuhan kita karena kita adalah orang percaya kepada Dia. Dan di sini dikatakan di ayat ke-14, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Nah, kasih itu sabar, kasih itu tidak menaruh dendam, kasih itu tidak egois, kasih itu berkorban, kasih itu mau mengampuni. Itulah kasih. Jadi ketika kita di dalam berinteraksi, di dalam berhubungan satu sama lain sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus,
terutama ya, maka kita harus memiliki kasih. Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang hidup di dalam kasih. Jadi kita harus memiliki kasih satu sama lain. Jangan gampang cepat emosi, jangan gampang tersinggung, jangan menyimpan sakit hati, dendam. Jangan suka juga melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang lain, berbuat jahat kepada orang lain. Jangan, karena kasih itu tidak berbuat jahat, tidak menyakiti hati orang lain. Dan sebaliknya, orang yang disakiti harus mau memaafkan, bahkan mendoakan supaya saudara kita itu bisa berubah. Di sini dikatakan agar kita bisa terikat tetap satu, harus ada kasih yang menyempurnakan. Kasih itulah yang menyempurnakan hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, terutama dulu terhadap saudara kita orang Kristen, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk saling mengasihi. Barulah setelah itu kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi terutama dulu terhadap saudara-saudara kita. Ya, karena kita saudara di dunia ini, dan saudara nanti selanjutnya setelah kita mati, kita memiliki hubungan yang kekal, ya, sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya satu Tuhan, satu juru selamat, satu iman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan Tuhan menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.